Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan Islam memperbanyak wawasan-wawasan kita dalam menyikapi hal di sekeliling kita. Batalkah menyentuh anak laki-laki belum khitan ketika sholat? Tidak ada dalil langsung yang menyatakan batalnya sholat karena bersentuhan dengan anak laki-laki yang belum khitan. Hanya saja pembahasannya terletak pada apakah anak yang belum dikhitan itu mengandung najis pada kepala burungnya atau tidak. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kemudian tonton hingga akhir sehingga tidak ada kesalahan pemahaman. Para ulama sepakat bahwa jika ada najis pada anggota organ luar seseorang, maka seseorang itu dihukumi membawa najis sehingga tidak sah sholatnya. Sebaliknya, najis pada organ dalam seperti dalam perut, usus, dan lain-lain tidak dihukumi najis selama masih tersimpan di situ. Jika sudah keluar maka jadi najis. Namun para ulama berbeda pendapat apakah kepala burung seseorang termasuk organ luar ataukah organ dalam. Menurut qaul ashah, pendapat yang lebih sahih dalam mazhab Syafi'i, kepala burung dan khulfah atau kulub bagian dalamnya dihukumi organ luar sehingga wajib disucikan. Oleh karena itu, lelaki yang tidak berkhitan jika bersuci wajib membuka kepala burung dan khulfahnya bagian dalamnya untuk dibasuh. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab, jika dia tidak berkhitan, apakah wajib baginya saat mandi janabah atau membasuh apa yang ada di bawah kulit yang dipotong saat khitan? Dalam masalah ini ada dua pendapat sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Mutawalli Ar-Rawayani dan yang lain. Yang paling sahih adalah wajib membasuhnya. Yang disahihkan Ar-Ruyani dan Ar-Rafi'i karena kulit tersebut patut untuk dibuang, dan karena inilah manusia membuangnya dengan khitan, maka dia tidak akan mempunyai khulfah atau kulub tersebut. Dan jika kulit tersebut layak dibuang, maka apa-apa yang di bawah kulit tersebut adalah seperti organ luar. Jika menganut pendapat bahwa kepala burung dan kulub bagian dalam itu dihukumi organ luar, maka tidak batal sholatnya. Namun jika mengambil qaul ashah dalam mazhab Syafi'i, perlu diperinci. Jika hanya menyentuh atau tersentuh pakaian atau bagian tubuh organ tersebut yang tidak najis, maka tidak batal sholatnya, karena yang batal itu adalah membawa najis. Jika menggendong atau memegang atau mengikat dia dengan kita saat kita sholat, maka batal sholat kita karena ini membawa najis. Hanya saja itu berlaku jika memang diketahui atau diduga kuat orang tersebut membawa najis, yakni ketika kencing, kepala burung dan bagian dalam kulfnya tidak dibasuh. Namun jika tidak diketahui atau diketahui bersuci dari najis yang memenuhi syarat saja, misalnya ketika membasuh kencing dengan membuka kepala burungnya, maka tidak batal sholat dengan membawa atau menggendong anak tersebut. Umumnya para sahabat mengkhitan anaknya ketika mendekati usia baligh. Riwayat dari Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, beliau menceritakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Bagaimana keadaan Anda ketika Rasulullah SAW wafat?" Jawab Ibnu Abbas, "Saya ketika itu sudah dikhitan, dan dulu para sahabat anaknya tidak dikhitan sampai mendekati usia baligh." Hadis riwayat Bukhari. Riwayat tersebut menjelaskan bahwa para sahabat mengkhitan anaknya ketika menginjak usia belasan tahun atau mendekati baligh. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para orang tua menyuruh anaknya sholat ketika telah berusia 7 tahun. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika meninggalkannya saat berusia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidurnya." Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkannya Albani. Lalu untuk apa memerintahkan sholat sementara sholatnya batal? Ada usia 7 tahun boleh diperintahkan sholat karena dia sudah tamyiz dan anak tamyiz sholatnya sah. Dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, "Kami tinggal di kampung yang dilewati para sahabat ketika mereka hendak bertemu Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sepulang mereka dari Madinah, mereka melewati kampung kami. Mereka mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, demikian dan demikian. Ketika itu, saya adalah seorang anak yang cepat menghafal, sehingga aku bisa menghafalkan
banyak ayat Al-Quran dari para sahabat yang lewat. Sampai akhirnya ayahku datang menghadap Rasulullah SAW bersama masyarakatnya, dan beliau mengajari mereka tata cara sholat. Beliau bersabda, yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya, sementara aku, Amr bin Salamah, adalah orang yang paling banyak hafalannya, karena aku sering menghafal, sehingga mereka menyuruhku untuk menjadikan imam. Aku pun mengimami mereka dengan memakai pakaian kecil milikku yang berwarna kuning. Aku mengimami mereka ketika aku berusia 7 tahun atau 8 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Di antara dalil bahwa salatnya anak kecil yang sudah tamyiz statusnya sah adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan pengalamannya salat tahajud bersama Nabi Muhammad SAW, bahwa Ibnu Abbas yang kala itu masih anak-anak pernah tidur di rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW salat, Ibnu Abbas berdiri di samping kiri beliau. Lalu dipindah Nabi Muhammad SAW ke sebelah kanan beliau. Dalam kondisi itu Ibnu Abbas bercerita, ketika saya ngantuk, beliau menjewer telingaku dan beliau sholat 11 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Jika umumnya para sahabat belum mengkhitan anaknya di usia 7 tahun atau 10 tahun, sementara mereka telah mengerjakan sholat, berarti sholat anak yang belum dikhitan hukumnya sah. Jika sholatnya tidak sah, berarti tidak ada manfaatnya mereka diperintahkan untuk mengerjakan sholat di usia 7 tahun atau 10 tahun. Namun jika ingin berhati-hati, sebaiknya kita mengkhitan putra-putra kita ketika saat bayi.